Hai, tepat saat langkah Qin Yichen lepas landas, fluktuasi misterius tiba-tiba muncul dari tulang. Ketika dia menyadari perubahan ini, matanya sedikit menyipit. Namun, sebelum retret Qin Yichen, gelombang aneh telah menyapu, dan diselimuti sesaat. Di bawah turbulensi ini, Qin Yichen merasa melihat kilatan. Saat berikutnya, cahaya datang dan pemandangan berangsur-angsur pulih, tetapi tulang di depannya telah menghilang. Qin Yichen melirik sedikit, dan langsung jatuh di atas pilar di tengah. Di sana, ada seorang lelaki tua lingli dalam jubah hitam, dan dengan rambut putihnya menari. Nafas yang kuat melonjak dan seterusnya. Dia adalah pemilik tulang itu? Tanda seru. Melihat siluet itu, murid Qin Yichen tiba-tiba menyusut, jantungnya kaget. Di bawah tatapan Qin Yichen, mata lelaki tua itu tiba-tiba terbuka. Untuk sesaat, Qin Yichen merasa bahwa semua energi antara surga dan bumi ini sunyi. Dan di mata lelaki tua itu penuh dengan kedinginan. Selain itu, di bawah tatapannya, Qin Yichen merasa bahwa kekuatan garis darahnya di dalam tubuhnya menunjukkan tanda-tanda melonjak. Saat ini, dia ngeri untuk mundur, dan mau tidak mau muncul di matanya. Menakutkan. Kekuatan garis darahnya mengandung keagungan yang tidak dapat dipertahankan, perasaan yang jarang terlihat. Fluktuasi ini, apakah dia telah menembus ke Emperor Realm? Di bawah kekuatan aneh ini, Qin Yichen berbisik di dalam hatinya dan segera menyatukan pikirannya, dengan paksa menekan kegelisahan dalam kekuatan garis darah. Apa? Saat melihat gerakan Qin Yichen, lelaki tua itu memberikan jentikan ringan, dan di mata dingin itu, sepertinya ada kilasan kecurigaan. Ini sangat menarik. Pembangkit tenaga Top Earth Realm belaka dapat bertahan sampai sekarang. Tidak heran Anda bisa datang ke sini. Sepertinya kamu agak tidak biasa. Lelaki tua itu bergumam pada dirinya sendiri, dengan sinar cahaya aneh berkilat di matanya. Junior tidak berniat menerobos masuk, dan jika itu mengganggu senior, dia berharap untuk memaafkanku, dan aku akan pergi. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, menangkupkan satu kepalan tangan di tangan lainnya. Pergilah. Mendengar kata-katanya, sudut mulut lelaki tua itu menimbulkan lengkungan yang konyol, dan kemudian suaranya tiba-tiba menjadi dingin. Aku adalah tempat raja dingin ekstrim. Ingin datang, ingin berjalan, berjalan. Sekarang kamu di sini. Serahkan kekuatan garis darahmu dengan patuh. Hai, dengan suara sedingin es ini, energi yang tidak jelas tiba-tiba meningkat. Qin Yichen segera merasakan bahwa kekuatan garis darah, yang baru saja mereda di dalam tubuh, menjadi keras lagi, dan bahkan ada tanda-tanda penetrasi. Kekuatan devouring yang sangat kuat. Menyadari perubahan ini, wajah Qin Yichen berubah. Segera, dia duduk langsung di tanah. Pikirannya sepenuhnya mengendalikan kekuatan garis darah di dalam tubuh, dan ingin menekan agitasi itu. Di bawah energi yang tidak jelas itu, pusaran abu-abu besar tampaknya terbentuk di altar ini, dan posisi Qin Yichen persis berada di tengah pusaran ini. Kekuatan satu demi satu menyusup menakutkan dari pusaran. Sepertinya ingin mengupas daging dan darah Qin Yichen di dalam tubuh. Namun, Qin Yichen bukanlah seniman bela diri biasa. Pencapaian spirit power-nya sangat mendalam. Bahkan saat berhadapan dengan kekuatan yang dahsyat ini, dia juga menjaga spirit-spirit tetap jernih, dan tidak terkikis oleh energi abu-abu ini. Meskipun dia berada di dalam tubuh Bloodline Strength, dia tidak meledak. Ketika saya melihat seorang junior yang bukan tingkat pembangkit tenaga listrik Earth Realm, saya dapat bertahan di bawah erosi saya sendiri. Sampai sekarang, siluet tua di atas pilar hitam memancarkan ekspresi tak terduga di mataku. Pada saat ini, meskipun Qin Yichen masih bisa menekan kekuatan garis darah, hatinya pahit. Pada saat ini, dia menemukan bahwa dia masih terlalu ceroboh. Ini benar-benar bukan benua 10.000, itu hanya area terlarang di daerah aliran sungai. Monster tua ini tersembunyi. Seandainya bukan karena pencapaian kekuatan rohnya, saya khawatir kekuatan garis darahnya telah dilucuti secara paksa dan diubah menjadi mayat saat ini. Meski begitu, Qin Yichen juga merasa jika dia melanjutkan, dia tidak akan bisa bertahan lama. Yang terakhir diklaim sebagai Raja Es Dingin. Meskipun dia bukan Realm Kaisar yang sebenarnya, dia seharusnya sudah gagal setelah keterkejutan itu. Penguasaan awal adalah sedikit kekuatan yang ada di hadapan Emperor Realm. Dengan kebuntuan seperti itu, kekuatan roh Qin Yichen selalu habis. Ketika saatnya tiba, saya khawatir dia hanya bisa mati di sini dengan kebencian. Hehe, ternyata itu adalah orang dari Divine Dual Cultivation. Pantas saja dia bisa bertahan sampai sekarang. Dan segera, lelaki tua itu juga tampaknya menyadari fluktuasi kekuatan roh Qin Yichen. Dia menyelinap, dan di matanya, dia tidak bisa menahan kilasan kecemerlangan. Mampu datang dari angin dingin yang ekstrim dari raja-raja ini menunjukkan bahwa tubuhmu yang berdaging sangat kuat. Kultivasi ganda dapat memiliki tubuh berdaging yang kuat dan kekuatan roh. Dan Anda memenuhi syarat untuk menjadi tuan rumah raja-raja ini. Lelaki tua itu mencibir. Sinar cahaya di matanya menjadi lebih terang, sehingga tampak seperti serigala lapar melihat anak domba yang tidak bisa melawan.
Asrama. Apakah dia berpikir? Mendengar ini, hati Qin Yichen bergetar, dan kemudian dia merasakan aliran darah di dalam tubuh. Segera, dia tidak berani terganggu lagi, dan segera mendesak pikirannya untuk menekan kegelisahan. Dia tahu bahwa lelaki tua itu ingin menjadi buruk baginya, tetapi, pada saat ini, dia tidak dapat mengatakan pikirannya untuk menolak yang terakhir. Awal. Pada saat ini, lelaki tua di atas pilar hitam itu mencibir, dan tangannya tiba-tiba membuat tanda aneh. Dengan gerakannya, pada 4 pilar hitam di sekitar altar kuno, sinar cahaya tiba-tiba muncul. Jalur misteri garis-garis itu seperti makhluk hidup, mengalir di dalamnya. Hai, detik berikutnya, keempat pilar hitam itu tiba-tiba mengeluarkan seberkas cahaya yang kuat. Sinar cahaya ini disuntikkan langsung ke pilar hitam di kaki lelaki tua itu dan dihubungkan satu sama lain, membentuk susunan yang sangat misterius. Jie, sepertinya Tuhan tidak kurus bagiku. Orang tua tidak perlu menunggu 1000 tahun untuk dilahirkan kembali. Pria tua itu mencibir, dan di antara berkas cahaya di belakangnya, seberkas cahaya yang kuat mengalir ke dalam tubuhnya, dan segera, sedikit di bawah kakinya, tubuhnya melesat ke arah siluet di tengah pusaran di bawah. Aku ingin tubuh menguasaiku. Pada saat ini, Qin Yichen juga merasa rambutnya berdiri tegak, tetapi warna sedingin es muncul di benaknya. Jika lelaki tua ini begitu termakan, dia mungkin tidak dapat bertahan terlalu lama. Tetapi jika yang terakhir menginginkan kepemilikan tubuhnya, dia bukanlah seseorang yang mudah untuk dihadapi. Ketika saatnya tiba, yang juga memakan siapa, tidak baik.